Ngalong sering dilakukan abang ojol karena memang ia baru saja narik selepas kerja atau mengejar kekurangan setoran. Penumpang ojol di malam hari memang agak berbeda dengan penumpang ojol di siang hari. Namun malam itu, Sukri tidak menyangka akan mendapatkan penumpang ojol yang membuatnya berpikir berkali-kali untuk ngalong lagi. Halo sobat, perkenalkan nama saya Sukri. Saya jadi ojol hampir 3 tahun. Tapi saya baru mengalami kejadian mistis kali ini. Waktu itu saya dapat orderan dari Parung ya, sebenarnya cukup jauh. Tapi karena cash, ya udah saya ambil aja. Titiknya sih di sini, tapi kok sepi ya, nggak ada orang. Terus penumpangnya kemana ya? Loh, ini Kakek Asep? Beneran Kakek Asep? Oh, kok tahu-tahu ada di atas motor, Kek? Kaget. Ya udah. Ini helmnya pakai ya, Kek ya? Udah siap, Kek? Sebenarnya kakek ini agak misterius. Dari mulai penjemputan saja saya sudah ngalami kayak hal-hal yang aneh gitu. Cuma ya udahlah, namanya penumpang saya bawa aja. Bahkan sepanjang perjalanan pun saya ngerasa aneh kenapa kakek ini kok diem saja gitu. Ya saya pikir mungkin karena seorang kakek sudah ngantuk dan saya pun menghargai seorang penumpang. Ya udah, saya ajak ngobrol aja. Walaupun si kakek diem, nggak banyak cerita, nggak banyak jawab. Yang penting saya ajakin ngobrol gitu. Kek, kakek sendirian aja ya, Kek? Kenapa nggak bareng sama istri kakek atau anak kakek gitu? Soalnya kan ini jarak jauh, Kek. Lagi pula ini kan malam. Ya kalau saya sih khawatir, Kek. Takut di jalan ada apa-apa gitu. Cuma aman, Kek, kalau ikut saya. Saya jamin saya anterin sampai lokasi tujuan di kampung kakek. Ya, Kek ya, nyantai aja ya, Kek ya. Nah, sepanjang perjalanan pun saya merasa aneh. Jalan kok lancar gitu ya. Kayak semacam nggak macet, nggak ada halangan apa-apa, lurus-lurus aja. Ya udah, saya santai aja. Saya pikir bagus juga karena biar cepet nyampe. Yakin ini jalannya, Bang? Kayak sepi nggak ada rumah atau apa gitu? Coba tanyain sama penumpangnya. Jangan-jangan nyasar nih. Besok mancing di mana? Seperti biasa aja di kolam yang di sana itu. Balong sana ya? Iya. Iya. Ngapain ya Ojol ke sana? Mengantar makan atau jemput orang? Padahal kan itu jalan buntu ya, nggak ada pemukiman. Kira-kira mau kemana dia ya? Kita tanya deh kalau dia balik, terus dari mana dia? Penasaran kita, bisa dia ke sana.
biarin dah. Nah, setelah saya pulang nganterin si kakek, ternyata saya dihadang sama 3 pemuda. Ya, saya pikir mereka mau berbuat jahat, mau nodong kek, mau ngapain kek. Ternyata mereka cuma tanya habis dari mana gitu. Ya, saya jawab apa adanya. Saya habis nganterin penumpang seorang kakek-kakek ke kampung di situ. Nah, mereka kan nggak percaya. Lah, katanya saya tadi lewat itu cuma sendiri, padahal kan saya bawa kakek. Bahkan sampai saya tunjukin bahwa saya dikasih uang sama si kakek. Tapi ternyata uang itu setelah saya ambil berubah jadi daun. Kan aneh ini. Ya udah, akhirnya saya izin melanjutkan perjalanan. Van, ojolnya Van. Ayo kita tanya. Wan, Bang, stop bang. Habis dari mana bang? Ada apa ya bang? Bapak dari mana? Itu tadi habis nganterin penumpang. Tuh ke kampung itu tuh. Wah, jelas-jelas tadi saya lihat abang sendiri nggak bawa penumpang. Oh, salah lihat kali, kan saya tadi bawa penumpang kakek-kakek. kakek. Perasaan tadi dia sendiri ya? Iya. Saya tadi bawa penumpang kakek-kakek jauh dari Parung sono. Bang, sana itu jalannya buntu, nggak ada pemukiman, yang ada kuburan. Beneran, saya tadi bawa penumpang kakek-kakek tuh. Malah saya dikasih uang tip nih. Bang, itu daun bukan duit. Ya kan? Ini daun lo bukan duit. Jangan-jangan abang ini lagi apes. Beneran, tadi itu bentuknya duit kok. Mungkin abang kecapean kali, kebanyakan orderan. Dikiranya duit, ternyata daun. Iya. Ya udah, saya jalan dulu ya. Ya, Pak. Hati-hati ya, Pak. Iya. Permisi. Iya, Pak. Ya, kan gue bilang tadi, dia kan sendiri. Apa sih ya malam ini? Hari gini, yang namanya di Jakarta, siapa sih yang gak mau buru-buru? Semua orang pengennya serba cepet, malas macet-macetan. Nah, karena buru-buru ini nih, saya punya kejadian yang sangat menggelikan. Aduh, mana ojolnya ya? Lama banget. Seharusnya gue ditinggal sama si Badi nih. Ah. Bang Teguh ya? Iya Pak, Pak Risam ya? Iya. Bang, bisa buruan nggak Bang? Iya Pak. Saya ditunggu teman soalnya. Abang, nanti lewat jalan tikus aja ya Bang ya? No. Cepetan. Iya Pak, Jadi biar cepet nyampe. nanti kalau Bapak tahu jalan tikusnya, arahin aja ya Pak ya? Iya Bang. Ayo Bang. Bentar Pak, saya nyalain mapnya dulu. Ya Pak. Ayo Bang. Pak, Bapak mau mudik ya Pak? Pakai bawa-bawa kardus segala Pak? Iya Bang. Alhamdulillah. Saya dapat cuti dari kantor. Jadi sekalian balik kampung. Pak, kenapa nggak ke terminal aja Pak? Naik bis. Saya ikut temen Bang. Saya nebeng mobil teman. Kebetulan dia sama istrinya. Dan kita satu arah. Bang, jangan ajak saya ngobrol terus. Nanti saya bisa telat ini. Ya Pak, maaf Pak. Saya ditunggu temen. Maaf Pak. Ya agak kesel juga sih. Udah tahu berangkat jam berapa, ke tujuan sampai jam berapa. Dia berangkatnya malah mepet-mepet. Jadi serba salah juga kan. Ngadepin penumpang yang kayak begini. Diajak ngobrol, dia malah pengen buru-buru. Udah gitu, suruh masuk-masuk ke gang sempit, nyari jalan tikus. Kalau sampai kejadian gimana-gimana,
Kita juga sebagai driver yang disalahin kan? Belok sini Pak ya? Iya benar. Cari jalan tikus aja Bang. Jasa ojol semakin mudah dan cepat mengantarkan penumpang dari satu titik ke titik lain. Tapi kadang ada-ada saja kelakuan penumpang. Sudah tahu buru-buru, tapi pesan abang ojolnya mepet. Aduh, gimana sih Risam ini? Udah jam segini nggak nongol-nongol juga, gue tinggal juga deh nih. Mana telepon nggak diangkat lagi? No. Aduh, kemana ini ya? Madi. Lu, gimana sih? Udah jam berapa ini? Ingatkanlah. Ya Bang, gue tadi ketiduran. Ya, buruan. Iya. Lambat kita. Ayo. Bang, aku tadi udah bayar lewat aplikasi ya. Aku juga nggak tahu. Makasih banyak ya. Ah, lumayan tipsnya. Ya, kardusnya ketinggalan lagi. Mobilnya udah jauh. No. Saya kerja aja deh. Saya coba telepon-teleponin, nggak diangkat. Saya chat WA juga nggak dibales. Ya udahlah. Saya pikir kalau emang ini barang masih rezeki dia tuh orang, pasti dia nelpon saya terus dia balik lagi. Ya sambil saya nyari-nyari penumpang, saya bawa deh tuh barang. Nah kan, gara-gara buru-buru ada aja kan yang ketinggalan. Makanya dipersiapkan yang bener. Jadi ngerepotin deh. No. Kardus isinya apaan ya? Kayaknya makanan nih. Tapi kasihan juga ya. Buat oleh-oleh pulang kampung padahal nih kayaknya dia. Akhirnya saya kebut juga tuh motor. Pokoknya tancap gas deh sampai ke pintu tol. Ya habis, kasihan juga kan. Kalau misalkan tuh barang nggak sampai ke orangnya, kan buat oleh-oleh. Kasihan kan? Oh saya sampai panik pokoknya di jalan, ada macet. Aduh pokoknya, was. Kardusnya ketinggalan. Aduh, itu pesanan dari istri gue lagi. Aduh, coba gue telepon deh ojolnya. Halo? Pak, kardusnya ketinggalan ya Pak? Iya Bang. Aduh, maaf ya Bang ya. Kok bisa kelupaan? Aduh, itu padahal kardus itu oleh-oleh rencana buat keluarga saya di kampung Bang. Iya Pak, Bapak buru-buru banget tadi. Terus gimana nih Pak? Bang, gini aja Bang. Bisa nggak Bang? Kita ketemuan di depan pintu tol Jati Asih. Wah, lumayan jauh juga Pak. Tenang aja Bang. Abang cek biayanya di aplikasi. Ya, nanti saya bayar cash Bang. Saya tambahin juga tipsnya buat Abang. Saya minta tolong banget Bang. Ya? Ah, oke deh Pak. Siap Pak, siap. Saya meluncur ya Pak. Mana orangnya ya? Katanya di pintu tol. Mana mobilnya? Apa udah jalan lagi? Coba ditelepon. Apa kirim pesan gitu Bang?
Ya. Aduh, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Ya, Pak. Maaf ngerepotin loh. Ya, Pak, nggak apa-apa. Ini penting banget oleh-oleh buat keluarga saya di kampung. Oh iya, pesan. Ini ongkosnya berapa sih? 20.000 aja, Pak. Nah, ini. Aku bayar ya. Sisanya abang ambil. Alhamdulillah. Makasih banyak ya, Pak. Makasih banyak, Bang. Aku jalan dulu ya. Ya, Pak. Hati-hati di jalan. Ya, sama-sama, Pak. Alhamdulillah, rezeki. Woo! Maunya buru-buru, malah barangnya ketinggalan. Ya saya sih seneng aja ya, soalnya dapat bonusnya kan lumayan gede. Tapi dianya kan jadi bolak-balik tuh, jadi malah lama. Ya itulah pengalaman saya narik ojol. Kalau jemput penumpang di rumah sudah biasa ya. Kali ini Abang Ojol membagikan pengalamannya menjemput tukang bakso. Bukan tukang bakso biasa sih ini. Soalnya selain penumpang yang naik motornya, penumpang ini narik gerobak baksonya juga. Waduh, hati-hati loh Bang.